sukacita? Amin, luar biasa. Saya bersyukur pada saat ini kita boleh kembali memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena perkenanan dialah kita pada saat ini masih menikmati nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan percayakan. Amin. Amin. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami pun ingin merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui peringatan hari kelahiran-Mu yang kudus itu ya Tuhan, supaya kami di tempat ini juga merasakan kasih Tuhan dalam perayaan Natal ini ya Bapa. Pada saat ini kami akan diperdengarkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwasannya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memberkati kami semua di tempat ini ya Tuhan. Engkau menjauhkan dari roh-roh kegelapan yang akan mengganggu pemikiran kami, bahkan kuasa-kuasa gelap yang akan menghancurkan pemikiran kami. Tuhan, kami percaya pula bahwa hamba-Mu yang berdiri di sini ya Tuhan, Engkau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita bersama yang membawa Alkitab ataupun Alkitabnya untuk boleh membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh PGI dan KWI, kebenaran firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Dengan perikop gembala-gembala, saya membacakannya dalam nama Tuhan Yesus. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk bersama kita renungkan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita lebih dalam untuk memahami firman Tuhan pada saat ini, saya meminta partisipasi jemaat untuk boleh menonton video yang akan diputarkan. Kita simak bersama-sama video yang akan ditampilkan. Kedua, saya sempat sebut suami, ya saya sebut, "Boris, kenapa mau potong kita?" Nah, tangan sudah, kan kebetulan ada jari, ada cincin di jari, sudah tangan dibawa langsung merangkak, tangan kiri saya ini merangkak kembali ini. Saya aduh Tuhan, ini tangan sudah terlepas. Nah beta langsung berlutut, saya langsung berlutut kan, jatuh kan, saya rasa adalah sentuhan lagi parang di sini. Ya, saya tidak buat apa, hanya diam di tempat. Karena waktu jatuh kan waktu berteriak, Bapak kan dengar. Bapak keluar, mungkin karena lewat dinding-dinding, jadi lihatnya ada pergerakan dari dalam, dia lari belakang ke sini, dia berdiri, dia lari belakang. Tapi saya tenang di tempat, Nah, mulai itu dengan Bapak mulai kejar. Yang bayangan saya lihat suami, yang saya lihat ini karena namanya istri sama suami selama ini tidak mungkin ini. Dia tidak pakai penutup mulut, bajunya apa, saya ini seperti itu, saya bisa gambarkan saat itu. Dia secara hukum disidangkan, putusan pengadilan 4 tahun penjara. Waktu sidang kode etik secara langsung, di situ saya tersadar sendiri. Ternyata titik itu poinnya. Dia langsung berbicara. Saya merasa saya tidak dihargai sebagai suami. Saya tidak dianggap, tidak diperhatikan. Dia butuh perhatian. Terus itu saya tersadarkan. Yang
dia merasa tidak dihargai karena saya sering maki dia. Hal kecil saya kantor sampai ke kantor, mempermalukan dia. Saya sering mengolok-olok dia. Semua langsung peluk dia minta maaf, tapi dihambat oleh karena lingkungan kantor. Tapi memang itu betul. Itu betul. Saya sangat sayang sama suami. Tapi praktiknya saya tidak tahu. Karena saya bertumbuh di keluarga yang cuek. Baik, terima kasih untuk partisipasi jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ada istilah yang mengatakan kasih itu lahiriah, tetapi kebencian itu diajarkan. Dari video tadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok nggak ada yang berbicara ini? Apa yang terjadi tadi? Hah? Apa itu? Hubungan suami istri. Kemarahan. Iya, ya. Ada lagi? Kebencian. Hubungan suami istri. Kemudian penyesalan. Kicau rebana. Ada lagi? Ya, dia menghargai. Ya. Video tadi menggambarkan seorang ibu yang mengatakan bahwasannya rumah tangganya tidak baik-baik saja. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Ibu tersebut mengalami kekerasan dari suaminya, yaitu tangannya dipotong. Kira-kira kalau mendengar cerita ibu yang tadi, siapa yang salah Bapak Ibu? Siapa yang salah? Hah? Jebawi kah Jehatwe? Jebawi? Ya. Maaf, turun kayak tuh mas. Hah? Semua salah. Ya. Semua salah ya. Kenapa? Karena pada saat itu dikatakan dari video tadi bahwasannya ibu tersebut memang lahir dari keluarga yang keras. Apakah ibu itu tidak memiliki kasih? Ada tidak? Ibu tadi memiliki kasih atau tidak? Ada. Ada ya. Ibu tadi memiliki kasih dan ia pun menyadari bahwasannya dia mengasihi suaminya, tetapi dia tidak bisa mengutarakan bagaimana kasih itu karena dia dalam dirinya telah dipupuk sebagai orang yang keras. Sehingga apa yang dilakukannya pada saat itu bukannya untuk membuktikan suatu kasih, tetapi justru menyakiti orang yang dikasihinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari video tadi menggambarkan bahwasanya sebenarnya seseorang itu telah memiliki kasih dalam kehidupannya. Amin. Semua orang telah memiliki kasih dalam kehidupannya. Namun mengapa sang perempuan tadi tega mengolok suaminya, bahkan ketika suaminya masih menggunakan baju dinas pun ia sampai datang ke kantornya, sampai datang di tempat kantor suaminya ini untuk mengolok-olok dia. Kenapa kira-kira? Karena kebencian dari kecilnya itu telah terpupuk dalam dirinya, sehingga kebencian itulah yang merongrong dalam dirinya, yang menguasai dirinya. Padahal dia adalah orang yang telah Tuhan berikan kasih dalam kehidupannya, tetapi dia memilih untuk lebih mengutamakan kebencian itu daripada kasih tersebut. Sehingga terjadilah pertengkaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup itu pilihan ya. Kita bisa memilih hidup kita itu dikuasai kasih atau dikuasai kebencian. Kira-kira Bapak Ibu jemaat milih yang mana? Ya jelas lah ya, milih yang kasih, mana mau memilih kebencian. Tetapi nyatanya terkadang orang-orang seperti ini mengatakan dengan mulutnya bahwa ia memiliki kasih, tetapi terkadang sulit untuk mempraktekkannya. Dia mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, saya mengasihi Tuhan
masih menyakiti suami, pasangannya, ataupun juga keluarga dan saudara-saudarinya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita bisa melihat bersama di sebelah kanan saya, panitia sepakat membuat subtema, yaitu kelahirannya adalah awal kasih yang mengubah dunia. Tema kita pada saat ini mengajak kita untuk pergi ke Bethlehem. Tetapi tidak perlu kita jauh-jauh untuk pergi ke Bethlehem kalau hanya ingin merasakan kasih itu. Tetapi melalui tema ini kita diajak untuk bersama bagaimana seperti para gembala saat itu langsung merespon apa yang dikatakan oleh malaikat. Ketika malaikat mengatakan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka langsung datang ke Bethlehem. Di situ mereka merasa dan percaya bahwa yang terjadi pada saat itu adalah awal dari kasih yang akan mengubah dunia. Karena memang jemaat Tuhan tidak dapat dipungkiri, kita sebagai manusia itu terkadang bisa hilang ya, atau dengan sadar ataupun tidak sadar kita bisa melakukan kesalahan seperti ibu tadi. Tetapi sebelum suatu penyesalan itu terjadi dalam kehidupan kita, mari bersama kita terapkan apa yang sudah dibuat dan disepakati oleh panitia, yaitu kelahiran adalah awal kasih yang mengubah dunia. Siapa yang mau hidupnya penuh kasih? Semuanya ingin tadi hidupnya penuh dengan kasih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerima kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Percuma kalau kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, datang ke gereja tanggal 24, 25, 26 tidak pernah absen, tetapi dalam praktek kehidupannya masih melakukan kekerasan. Artinya dia tidak menerima kelahiran dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan itu memang keras menegur kehidupan kita. Tetapi sebelum terlanjur kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, marilah kita merenungkan, kita menerima kelahirannya itu dalam kehidupan kita. Pada saat ini yang mengatakan bahwa dia mengasihi keluarganya, suaminya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, marilah jangan hanya di mulut saja, tetapi perilaku kita juga harus kita tunjukkan. Dan juga saudara-saudari, ini juga mengajak kita, orang-orang yang masih memiliki kepahitan dalam hidupnya, mari bersama menerima kelahiran Yesus Kristus, agar itu tidak hanya dengan kita tunjukkan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita sebagai orang yang berdosa, kita juga harus memiliki kasih seperti yang Ia contohkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku orang yang percaya, kalau kita mengaku orang yang beriman, tunjukkanlah itu. Jangan hanya di mulut kita, tetapi praktekkanlah, agar itu menjadi suatu pembuktian bahwa kita telah menerima kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita, dan sukacita Natal tidak hanya hari ini kita rasakan, tetapi terus-menerus boleh kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya boleh kita terima. Kita pun boleh membagikan kasih itu dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.